Baiklah, pada video ini kita akan membahas mengenai kecekungan dan juga titik belok dari suatu fungsi. Nah, ada suatu definisi mengatakan bahwa misalkan f, fungsi yang terdiferensialkan sepanjang interval buka I, maka fungsi f ini disebut dengan cekung ke atas bila turunan pertamanya atau f aksennya itu monoton naik. Dan dia akan cekung ke bawah apabila f aksennya itu monoton turun. Nah, titik di antara interval, misalkan ada C anggota interval I, di mana terjadi perubahan kecekungan, apakah dari cekung atas ke bawah atau dari cekung bawah ke atas, ya ini yang disebut dengan titik belok atau yang kita sebut dengan titik balik. Nah, di sini contoh dari beberapa titik balik ya atau titik belok. Nah, jadi bisa dilihat kalau ini model cekung atas, ya kalau cekung atas berarti bila f aksennya itu monoton naik, ya jadi ini monoton naik. Kalau cekung ke bawah bila f aksennya itu dia monoton turun, ini dia cekung ke bawah. Dan ini dikatakan dia titik belok apabila ada perubahan kecekungan dari cekung atas ke cekung bawah atau dari cekung bawah ke cekung atas. Nah, itu disebut dengan titik belok. Oke. Selanjutnya ada teorema pengujian kecekungan. Jadi kalau misalkan f dapat terdiferensialkan dua kali ya atau turunan kedua pada interval terbuka I, jika turunan keduanya lebih besar dari 0 atau f double aksen x-nya besar dari 0, maka kita sebut f itu memiliki cekung atas ya. Dan jika f double aksen x-nya kecil dari 0, maka f-nya ini cekung ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika turunan keduanya itu sama dengan 0 atau f double aksen x-nya sama dengan 0. Nah, kalian bisa mencari penjelasan ya, dan nanti bisa didiskusikan di forum emasnya. Bagaimana kalau misalkan dipunyai turunan keduanya itu 0, apakah berlaku? Kalau kita lihat dari teorema kan tidak ada dia sama dengan 0 ya, yang ada besar dari 0 dan juga kecil dari 0. Nah, jadi ketika dia besar sama nilai turunan keduanya sama dengan 0, kira-kira apa yang terjadi pada suatu fungsi tersebut ya, apakah dia tidak kedua-duanya atau seperti apa. Nah, silakan dicari kalian pelajari ya, nanti akan dibahas di forum emasnya. Oke. Nah, ini contoh untuk fungsi yang memiliki kecekungan ya. Misalkan Gx adalah x per 1 tambah x kuadrat, tentukan di mana fungsi cekung atas ataupun cekung bawahnya. Nah, ingat tadi dari teorema kecekungan kita bisa menggunakan turunan kedua kalau misalnya fungsinya itu bisa diturunkan ya. Ingat, yang penting fungsinya itu apakah bisa diturunkan atau tidak, atau turunannya itu terdefinisi atau tidak. Nah, ketika diperoleh turunan pertamanya, kita dapat turunan pertama dari fungsi ini adalah 1 kurang x kuadrat per 1 tambah x kuadrat kuadrat ya. Ini ingat, masih ingat ya, ini karena modelnya pembagian berarti gunakan aturan turunan pembagian ya, yang px per qx ya misalkan. Oke. Nah, kita dapat turunan pertamanya adalah 1 kurang x kuadrat dibagi 1 tambah x kuadrat dikuadratkan. Nah, kemudian kita lakukan lagi turunan keduanya. Ternyata dia bisa diturunkan 2 kali ya. Kita turunkan lagi turunan kedua, sama juga dengan menggunakan aturan dari turunan ya. Maka diperoleh 2x ya kali x kuadrat kurang 3 dibagi 1 tambah x kuadrat pangkat 3 ya. Nah, jadi ini kan sifat dari aturan turunannya ya. Kalau kita punya U per V ya, jadi kalau ingat U aksen V kurang V aksen U bagi V kuadrat ya. Nah, jadi di sini kita dapat nilai turunan keduanya. Kalau saya sederhanakan dapatnya adalah 2x kali x kuadrat kurang 3 dibagi 1 tambah x kuadrat pangkat 3. Nah, sekarang kita cek. Ternyata penyebutnya ini ya, nilai 1 tambah x kuadrat pangkat 3 itu nilainya selalu positif. Maka
Yang perlu kita cari solusinya itu adalah yang nilai pembilangnya saja, yaitu X kali X kuadrat kurang 3, apakah dia besar dari 0 atau nanti dia kecil dari 0, ya. Nah, ketika kita menentukan nilai X kali X kuadrat kurang 3, ya, ini turunan keduanya apakah besar dari 0 dan X kali X kuadrat kurang 3 kecil dari 0, ya, ini hasil dari turunan keduanya. Nah, ternyata kita dapat titik solusinya itu ada 3. Jadi min akar 3, 0 dan juga akar 3, ya. Jadi kalau di sini kan kalian bisa lihat X-nya itu 0. Jadi X kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Jadi X-nya akar 3 atau X-nya juga min akar 3, ya. Jadi ada 3 titik solusinya. Sehingga kalau kita buat di dalam pertidaksamaannya itu akan punya 4 interval, yaitu di min tak hingga koma akar 3, min akar 3, 0, 0, akar 3, dan akar 3, tak hingga. Jadi kalau saya buat titik garis bilangannya, ya, di sini min akar 3, sini 0, sini akar 3. Jadi ada yang di sini, ada di sini, dan juga ada di sini. Nah, dari keempat titik ini, ya, dari keempat titik ini kita akan lihat kira-kira yang memenuhi besar dari 0 atau kecil dari 0 yang mana, ya. Ternyata kalau kita ambil min tak hingga koma akar 3, misalkan kita ambil min 5 misalnya. Min 5 ketika kita masukkan di sini ternyata dia hasilnya adalah kecil dari 0, ya. Karena dia kecil dari 0, maka dia akan berdasarkan dari teorema pengujian kecekungan, kalau dia kecil dari 0 maka dia akan cekung ke bawah. Jadi ketika kita uji, ya, ternyata untuk interval min tak hingga sampai min akar 3 itu dia nilainya selalu kecil dari 0, sehingga dia cekung ke bawah. Kemudian untuk titik 0, akar 3, min akar 3,0, ketika kita substitusi ke turunan keduanya, ya, min akar 3,0 ternyata kita peroleh, misalkan kita ambil nilainya min 1, itu nilainya selalu positif, ya, nilainya selalu positif atau besar dari 0, sehingga karena dia besar dari 0 turunan keduanya maka fungsinya cekung ke atas. Nah, untuk yang begitu juga untuk 0, akar 3, ternyata kalau kita tes dia nilainya kecil dari 0, misalkan kita ambil aja nilainya 1, ya. Kalau kita nilai X-nya 1, kita substitusikan dia pasti kecil dari 0 dan maka dia cekung ke bawah. Ketika dia akar 3, tak hingga, kita contohkan misalkan kita cek ambil nilainya 4. Ketika nilainya 4, ternyata nilai turunan keduanya itu selalu kecil dari besar dari 0, maka ini besar dari 0, maka dia akan cekung ke atas. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa fungsi ini dia cekung ke atas pada interval min 3,0 dan akar 3, min tak hingga, ya. Kemudian cekung ke bawahnya pada interval min tak hingga, akar 3 dan 0, akar 3. Nah, sehingga kalau kita lihat pada suatu fungsi ini, ya, pada fungsi ini bisa kita lihat bahwa pada min akar 3,0, ya, min akar 3,0 sampai sini, ya, akar 3, min akar 3 misalnya di sini sampai 0, itu dia akan cekung ke atas, ya, cekung ke atas. Kalau dia akar 3, tak hingga dia juga akan cekung ke atas. Tapi kalau dia min tak hingga sampai min tak hingga, min akar 3 di sini itu dia akan cekung ke bawah. 0, akar 3 juga sampai di sini dia akan cekung ke bawah, ya. Nah, itu kira-kira untuk kecekungan. Jadi kecekungan ini memang sebenarnya masih ada hubungannya nanti dengan monoton naik ataupun monoton turun, ya. Oke, nah sekarang untuk titik belok. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk titik belok ini
terjadi itu apabila kecekungannya itu berubah ya, apakah mulai dari kecekungan atas berubah menjadi kecekungan bawah, atau dari cekungan bawah berubah jadi dari kecekungan atas. Nah, ini yang disebut dengan titik belok. Nah, titik belok ini titik X sama dengan C adalah titik belok, yaitu tadi jika f aksen X besar dari 0 berada di satu sisi dan f double aksen X kecil dari 0 berada di sisi yang lain. Jadi ada perubahan gitu ya. Nah, ini contoh-contoh titik belok ya, ini contoh-contoh titik belok. Kalau di sini kebetulan turunan keduanya tidak ada. Nah, kalau di sini kita lihat turunan pertamanya ada ya. Maka ini kita miliki titik belok. Di sini ada titik beloknya. Oke. Nah, berikut untuk latihannya ya. Nanti tolong kalian kerjakan untuk latihan dari penggunaan maksimum minimum, titik kritis, titik ekstrim, kemudian kemonotonan dan juga kecekungan dari suatu fungsi. Baiklah, untuk modul perkuliahan pada pertemuan ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video matematika dasar berikutnya.